Bab 961. Ibu gadis itu gemetar karena marah ketika dia mengatakan ini, dan air matanya mengalir di matanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bisa seseorang memarahi dokter seperti Tuan He. Apakah mereka benar-benar bukan hati nurani? Benar, jika Anda memarahi dokter yang begitu baik seperti Tuan He, Anda dan keluarga Anda akan jatuh sakit di masa depan, dan tidak akan ada dokter sebaik yang merawat Anda, dan Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menangis. Ayah gadis itu juga berdiri dan berteriak pada kerumunan saat ini. Dia baru saja mengalami penolakan Lin Yu untuk menyembuhkannya, mengetahui betapa menyakitkan dan tidak ada harapan perasaan ini. Jika Lin Yu benar-benar menolaknya dengan hati yang keras, maka dia akan kehilangan putrinya selamanya. Lin Yu tidak dapat menahan rasa tersentuh ketika dia melihat pasangan itu, terlepas dari kemarahan dan kekuatan, yang bisa membela diri mereka sendiri seperti ini. Beberapa bersyukur bahwa dia baru saja mengambil tindakan untuk menyembuhkan gadis kecil ini, jika tidak, keluarga dari orang yang begitu baik akan berantakan. Ini akan menjadi masalah besar. Dosa. Tetapi ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan pasangan itu, mereka tidak peduli sama sekali, dan bahkan mencibir. Kami tidak membutuhkan dia untuk mengobatinya, dia sembuh bahkan jika dia tidak sakit. Ya, apa bedanya obat yang diresepkan dan racunnya? Kamu kamar bayi yang disewa oleh He Jiarong. Bukankah gadis kecil itu berpura-pura sakit? Sebutannya, bagaimana lagi mereka memelihara He Jiarong seperti ini, ternyata sarang ular dan tikus. Sekelompok orang berteriak dan langsung mengklasifikasikan pasangan itu sebagai kaki tangan Lin Yu. Ekspresi pasangan itu menjadi pucat ketika mendengar hal ini, dan mereka hanya merasa mata mereka menjadi hitam, dan untuk beberapa saat mereka tidak tahu harus berkata apa, karena mereka tiba-tiba merasa bahwa yang berdiri di depan mereka bukanlah orang, tetapi sekelompok orang berkulit manusia. Binatang buas. Oke. Orang-orang sedang menonton. Kelompok orang ini memiliki hati nurani yang buruk. Tidak ada gunanya memberitahu mereka lebih banyak. Orang tua Chen juga berkata kepada cucu dan menantunya dengan suara yang dalam saat ini, cukup bagi keluarga Chen untuk memiliki hati nurani yang bersih. Kalian berdua ingat, mulai sekarang, Tuan He adalah dermawan terbesar bagi keluarga Chen kita. Maksud saya jika, pada hari ketika Tuan He tidak bisa makan, bahkan jika kita lapar, kita harus memberikan gigitan terakhir kepada Tuan He, Anda tahu. Ketahuilah, kakek, Tuan dia baik sekali, kami tidak akan pernah melupakannya. Pasangan muda itu segera mengangguk. Lin Yu hanya merasa hangat ketika mendengar kata-kata ini, dan hidungnya masam. Meskipun kata-kata Pak Tua Chen hanya analogi, dia juga bisa mengucapkan terima kasih kepadanya. Ini seperti seberkas cahaya yang tiba-tiba bersinar dalam kegelapan yang luas, meskipun tidak berarti, tetapi berharga. Kakek Chen, bawa anakmu kembali untuk istirahat dulu. Anak itu baru saja bangun dan butuh istirahat. Kembalilah dan buatkan dia sup jahe untuk diminum. Lin Yu berbisik kepada orang tua Chen, karena itu gejala alergi, jadi tidak perlu minum obat tambahan. Orang tua Chen tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu di sini, dan setelah berterima kasih kepada Lin Yu lagi, dia membawa pergi cucunya dan keluarganya. He Jiarong, saya tidak peduli dengan praktik ilegal Anda dalam pengobatan demi merawat anak ini hari ini. Namun, saya peringatkan Anda bahwa Anda tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, dan Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk menemui dokter dan meresepkan obat. Si Kun Hao berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, dia tahu bahwa dia telah dikurung di pesawat militer selama periode waktu ini, melihat bahwa pesawat militer tidak dapat menahan Lin Yu. Dia bahkan lebih tidak mungkin untuk dapat menahan Lin Yu, jadi dia tidak repot-repot membiarkan bawahannya menangkap Lin Yu. Sepatah kata untuk memperingatkan Lin Yu. Jangan khawatir, Deputi Si, aku, He Jiarong, tidak akan terlalu menjanjikan. Mulai sekarang,
Aku tidak akan pernah mengambil alih pasien manapun di sini. Lin Yu berkata dengan wajah cemberut, pengobatan tradisional Tiongkok selalu menjadi semacam keterampilan medis yang menyakitkan hati. Dokter terkenal kuno harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan mengunjungi pondok untuk mengundang mereka keluar. Lin Yu tidak bisa begitu rendah hati dan mencabut kualifikasi dokternya. Dalam kasus dihina dan ditolak oleh ribuan orang, dia menjilat wajahnya untuk mengobati orang. Nah, Anda ingat apa yang Anda katakan. Saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan. Si Kun Hao sangat senang ketika dia mendengar janji Lin Yu. Kemudian dia melihat ke lemari obat di aula, dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu kamu tidak bisa mengeluarkan obat ini mulai hari ini, tahu. Termasuk yang lain milikmu bahan obat yang tersisa di dahan tidak boleh lagi dijajakan, dengar. Rumput. Ijazah dokter suami kita sudah dicabut, tapi izin usahanya belum dicabut dan ijazah dokter praktek Nona Ye sudah dicabut. Kenapa kita tidak bisa menjual obat? Li Zhen berdiri dengan marah dan bertanya dengan marah. Awalnya dia berencana untuk mengubah tempat ini menjadi apotek yang menjual obat-obatan Tiongkok. Setelah mengikuti Lin Yu begitu lama, dia juga menyukai bisnis ini saat ini. Bayangkan saja. Apakah obat yang dijual oleh dokter beretika kedokteran bisa menjadi obat yang baik? Bagaimana jika ada zat pengotor dalam obat Anda yang menyebabkan keracunan? Apakah Anda tetap ingin seperti cairan oral itu dan membunuh Anda? Ribuan nyawa menyerah. Si Kun Hao menjawab dengan wajah tegas. Kamu meludah darah. Li Zhensheng menunjuk Si Kun Hao dengan muram dan berkata, tidak ada masalah dengan cairan oral kita. Aku menyemprotkan. Begitu banyak anggota keluarga pasien yang telah terbunuh oleh cairan oral Anda mulai secara kolektif menuntut proyek Li Bioengineering. Apakah ini masih disebut menyemprotkan? Si Kun Hao mengangkat kepalanya dan berkata, katakan, kamu telah melakukan kemarahan publik dan menunggu sidang hukum. Li Qianhui, yang belum angkat bicara, memiliki wajah pucat. Si Kun Hao benar. Anggota keluarga pasien memang telah mengajukan gugatan terhadap proyek bioteknologi Li, dan karena jumlah mereka yang besar, mereka memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan gugatan, meskipun tanggung jawab dibagi. Mungkin tidak terlalu berat, tetapi sedikit banyak uang harus dialokasikan untuk keluarga pasien ini. Meskipun uang adalah masalah sepele bagi Li Qianjuo, itu membuatnya muak kehilangan uang untuk geng orang-orang berhati serigala ini. Li Zhensheng mengertakkan gigi dan ingin berdebat dengan Si Kun Hao, tetapi ketika Lin Yu mengulurkan tangan dan menyela dia, Chong Si Kun Hao berkata dengan ekspresi dingin, Wakil Departemen Si, jangan khawatir, bahan obat-obatan milikku ini tidak akan pernah terjual. Saya tidak kekurangan uang ini. Itu bagus. Si Kun Hao berkata dengan dingin dengan kepala terangkat. Namun, saya harap Anda dapat membantu saya menyebarkan pesan kepada dokter misterius itu. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, katakan pada mereka, jangan panggil aku perpustakaan cabang berikut lagi. Perpustakaan cabangku ditinggalkan, dihancurkan, dibakar, dan aku tidak akan pernah menjualnya. Bajingan binatang buas ini. Kamu adalah sampah binatang. Kulit Si Kun Hao berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memarahi Lin Yu dengan wajah tenang. Deputi Si, aku tidak memarahimu. Aku memarahi seseorang dari dokter misterius itu. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Lin Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan sinis, mungkinkah kamu berkolusi dengan mereka? Lancang, apa itu kolusi? Si Kun Hao mendengus dingin, dan berkata, dokter misterius sama sekali berbeda denganmu. Dokter misterius adalah keturunan China yang benar-benar melakukan hal-hal praktis untuk rakyat dan benar-benar memperhatikan pasien. Hahaha. Lin Yu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang-orang memuji dokter misterius itu, dan itu hampir membuatnya tertawa. Benar saja. Mereka semua sama dengan dokter misterius itu.
Bai Rentu berkata dengan wajah dingin, dan rasa dingin yang besar muncul di matanya. Dia paling membenci dokter misterius itu. Saat ini, jika bukan karena identitas Si Kun Hao, dia benar-benar akan membunuh Si Kun Hao. He Jiarong, aku tahu berapa lama kamu bisa tertawa. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tikus yang menyeberang jalan sambil berteriak dan dipukuli oleh semua orang di Beijing. Si Kun Hao menoleh ke Lin Yu dengan wajah besi, lalu berbalik dan pergi dengan orangnya sendiri. Botak dan orang lain yang berkumpul di pintu melihat bahwa Si Kun Hao telah pergi, jadi mereka tidak menunggu lebih lama. Mereka menunjuk ke klinik medis Lin Yu dan berteriak beberapa kali. Setelah mengeluarkan air liur dan dahak kental, mereka juga bubar. Sekelompok barang anjing. Li Zhensheng memarahi dengan marah. Jika Lin Yu tidak berbicara, dia akan mencabut semua gigi kelompok ini. Saudara Li, ayo kita ubah aula medis ini, mari kita lihat membuka toko permen. Lin Yu melihat sekeliling ke rumah sakit tempat dia menghabiskan ratusan hari dan malam bersama, matanya menunjukkan kebencian yang dalam, dan dia menghela nafas pelan, bukankah permen favorit Jia Jia dan Yiner? Li Zhensheng tampak sedih ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia sedikit terharu. Dia menoleh dengan keras kepala dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan mengubahnya. Kamu selalu terlalu terobsesi. Lin Yu memandangi plakat Hui Sengtang yang ditempatkan di sudut dan bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berbicara tentang Li Zhensheng dan dirinya sendiri. Setelah Si Kun Hao keluar dari Hui Sengtang, dia buru-buru memanggil Rong Hesu dari dokter misterius itu, dan menunggu panggilan itu terhubung. Sebelum Rong Hesu dapat berbicara, dia berkata dengan tidak sabar, "Hei, Rong tua. Tahukah Anda bahwa anak ini He Jiarong telah dibebaskan?"